Nanggal motor aja, siap balapan, mantep kan? Udah salah tadi nu aing dik siap bikin balapan jeung dia. Mat jauh lalu ngomong, ayo orang balapkeun. Atuh siap aing mana janwitan gocap ya. Ayo cepet ya. We atuh siap ya balapan aja nang di kangge. Mat ya ayo jarak 100 meter. Atuh siap. Atuh siap ayo di sekitarna. Oke lah, ayo. Enggak segala kali dia nak kumpulkan kain. Yuk. Ayo. Di Jalan Cikadu. Oh ya udah, siap, nanti saya meluncur. Tunggu sebentar ya. Ya Pak, terima kasih. Duh, kayak ini balapan keren ya. Saya akan jalan lain, enggak apa. Polisi ka di kumayo. Iya bener kumayo. Woi mah segera itu main star ya. Dak itu di buri aya Pak polisi. Maaf ada dek, sebaiknya balapan ini jangan diteruskan, ya. Aduh, nah di polisi nyarek-nyarek balapan segala. Tarik kan ya nyarek-nyarek kamu segala. Adek-adek, balapan liar ini bisa membahayakan diri adek sendiri. Yang pertama, yang kedua bisa membahayakan orang lain juga. Ngarugikan saha Pak, ya kami mah bebas, ngarugikan saha. Tidak merugikan siapa. Ini kan jalan umum, bukan diperuntukkan untuk manusia. Lihat, pengguna jalan yang lain. Mereka juga bisa siapa yang ada di sini? Bukan saya, bukan orang tua ada. Pak, yo motor-motor kami, mun enak mau metangan Bapak yo. Oh ya Bapak, ya menang pensiunan kami yang nanti Bapak nyarek-nyarek doin. Betul, kalian tidak minta uang ke saya, tapi kalian kan minta uang sama orang tua. Dikasihlah sama orang tua buat beli bensin, tapi bukan buat balapan liar seperti ini. Dipergunakan buat kalian sekolah, buat keperluan yang lain, bukan buat balapan liar seperti ini. Tuh Jortin Pak, kalau kami melawan kita. Betul, walaupun orang tua kalian banyak duitnya, tapi orang tua kalian memberikan motor ini bukan untuk balapan, tapi untuk keperluan kalian sendiri. Sekolah, keperluan yang lain. Mam, ini lagi cewek-cewek
ikut-ikutan balap liar, bukannya pulang sekolah bantuin orang tua masa. Gimana mau jadi apa kamu ini? Kalian masih sekolah apa sudah lulus ini? Lulus, Pak. Sudah lulus. Nah, terus kalian mau jadi apa setelah lulus? Cari kerja apa mau kuliah lagi? Kurang gawe, Pak. Biasanya pegawaian zaman kemarin, Pak. Kalau baik ku Bapak, loba lulusan sarjana, loba nganggur. Coba kamu kami lulusan SMK, ku BSN jadi pegawaian. Sebenarnya bukan kalian sendiri yang males. Banyak pekerjaan-pekerjaan di luar yang tidak mengandalkan orang lain. Contohnya dagang, bertani, itu sama saja pekerjaan. Ya toh? Barang pelak di mana, Pak? Tanah segablak, kira aku barang pelak di Girahaut, di Matak terjadi. Sebenarnya kalau untuk bertani dengan kenapa tidak masuk akal? Karena kalian tahu sendiri di daerah kita ini di kampung Cikadu banyak sekali lahan hijau yang kosong seperti tanah pokok di desa, tanah perusahaan. Itu masih banyak lahan kosong yang belum digarap. Toh seperti perusahaan kita ada BJ, tidak masalah tanah mereka kita garap. Kita bukan mengambil tanahnya, kita hanya menumpang bercocok tanam, baik itu bertanam palawija ataupun tanaman buah. Ya Pak, kami salah, kami minta maaf, mau diulangi deh. Ya sudah, kalian kan masih muda, masih panjang jalan hidup kalian ke depannya. Saya ini, ada saya ini ke depannya akan lebih baik. Ya, jangan sekali-kali lagi diulangi. Kalau sekali-kali lagi ada ulangi balapan liar seperti ini, Bapak akan tindak. Paham? Paham apa yang Bapak omongkan tadi? Paham, Pak. Sudah, sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing. Kamu sudah Duit, Pak. Darwin dan yang lainnya. Kalau kamu belajar, syarat bercocok tanam baik itu paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, jangan ulang lagi. Silakan balik kanan, pulang ke rumah masing-masing. Jangan masuk ke rumah lagi. Ya? Oke, bagi yang temannya, silakan dorong motornya masing-masing sampai keluar jalan raya. Sama-sama, ini kan sudah kalau memberikan informasi kepada saya, insya Allah saya akan menerima informasi itu dan saya akan ya, sama-sama ya. Dak, wah dia ulang balap motor, mah. Hai orang trek. Iya, siap, tapi yang bukan duit. Dak, udah si Darun mau pacul. Nah kemana ya tak? Yo, ayo orang tanya tadi mana ke mana? Hai. Kemana dia? 2020 mau pacul, Nora sama tadi ya. Harek teh banget kampung mah pacul jeung banget sarua aja. Haha, pemuda zaman kuari masih ke kebun kene. Nongkrong men kuari mah. Ih, dari ya di dene kena kowe ngacaprak bae, doang keong kebeulem bae nyuruh jus bae. Atuh aing gagugu we ka dia. Aku zaman kuari kamu teh masih keneh makanya teh jangan coy. Atuh daripada dong dari ya, tongkrong-tongkrong tengah rade mending dong aing bukan hasil. Ai di pagahana kalau malik magahan dong kolot. Gati hirup deketin pacul bae mah Nora. Yang geus kumadarinya bae suruh bae magegeun yang pelajar tani. Loba nu sukses ku tani, tepantang nek kolot nek budak deh, nu penting daek. Maja-maja lah aku mah hirup dia be.
enak aing banget ya. Anak jadi mau lu orang ngetrek. Mau yang udah jadi, aing teu duit. Assalamualaikum, Pak Pobin Mas. Nampecan balik itu piket. Pak Pobin Mas, garuin Pak. Mana sepek itu, jauh pegawaian di jero mah. Wewe dak si Darun di kebun Pak Bin Mas. Jauh, karena eta dak. Gua masih darun dinarek kemali tadi kebun Pak Bin Mas. Rusuk seujun dak, gua mau batu bener belajar bertanam. Oh iya dari ya seujon bae hurufna. Assalamualaikum. Dak, bubur yang ngucapin salam saha. Wewe dak, dibur aya Pak Polisi. Wih, eta Bapak Susi. Kalian Bapak Susi, Bapak Lisi. Ngapain pada di luar? Ayo mending ke dalam. Kalian ada si Darwin itu lagi belajar juga. Ayo ikut ke dalam yuk. Pak, nuku itu betang tek belajar. Loba di kebun batur ge. Kalau di kebun orang jangan. Nanti kamu mencuri lagi, itu sudah pidana. Lebih baik data tanam sendiri, dan pun jadi. Assalamualaikum. Aku rada terlambat. Sudah nggak apa-apa. Kita masuk ke barang-barang belajar. Sudah Darwin dan Darwin. Ayo. Udah ke lebuhan lo banyak enak mah dialah ge. Ya di akhir karena lebuh batur, garati banget gurau mah. Sebelum kita nanti belajar, kita dulu sambil ngobrol, nanti Bapak kelihatan silakan yuk. Pak, lakan wira gedena eta. Ya angel eta kan kadahar. Pak, ai barang pelaku ya hayang tara kagede kumaha carana? Ini ya Dede ya, setiap tanaman buah itu ada sistem kebanyakannya. Yang pertama secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Betul kata ada tadi. Durian ini kapan berbuahnya? Dari bibit itu setiap tahun baru berbuah. Tapi dengan seiring zaman semakin canggih dunia pertanian kita, ditemukanlah cara-cara kebanyakan tanaman secara vegetatif tadi. Kebanyakan tanaman secara vegetatif itu ada macamnya juga. Yang pertama ada jamur, ada sambung kucuk, kemudian sambung sisir, cangkok susu, ovulasi dan sebagainya. Jadi itu gunanya untuk mempercepat tanaman buah itu berbuah. Itu ada ya. Jadi kalau sekarang itu kita tidak lama menunggu berbuahnya dengan sistem perbanyakan tadi
saya bilang itu dengan cara perbanyakan tanaman secara generatif tadi itu dari biji. Paham ya? Nanti Bapak jelaskan lebih detailnya seperti apa cara perbanyakan secara vegetatif data, cara perbanyakan tanaman secara generatif. Nanti Bapak jelaskan, baru nanti kita akan praktekkan biar adik-adik lebih paham. Oke? Win, sini dulu, berhenti, ini ada teman-teman kamu mau belajar juga. Ajak juga bapak-bapaknya sekalian. Oh iya siap. Ayo Pak, keren banget. Kak, cara ngawin ke pelakar itu kan cara nak. Jadi gini ya, bapak-bapak sekalian saja kita kedatangan ada kita dan bapak-bapak juga alhamdulillah tadi ada yang ditanyakan dari kita bagaimana cara memperbanyak tanaman durian. Sebenarnya sama saja, mau itu tanaman durian, tanaman kelengkeng, tanaman buah, rambutan dan sebagainya. Pokoknya sejenis tanaman buah saja itu tekniknya hampir sama, bisa semua kecuali sawo itu hanya bisa dicangkok sementara ini. Jadi untuk tadi tanaman durian sistem perbanyakan tanaman buah ya di sini bukan tanaman durian karena semuanya hampir sama. Dengan cara vegetatif tadi yaitu yang pertama kita bisa dengan cara okulasi ya, dengan cara okulasi, kemudian sambung, cangkok, dan sambung susu. Kemudian kalau untuk cara generatif tadi yaitu kita tanamnya dari biji ya, otomatis dari biji itu akan lama kita nunggu berbuahnya, beda dengan cara vegetatif tadi. Dengan cara okulasi, sambung susu ataupun sambung sisip, kemudian cangkok dan sambung susu nanti kita akan praktekkan langsung. Kebetulan di sini Bapak juga banyak batang bawahnya atau seedlingnya, nanti kita akan coba praktekkan. Nanti kita langsung ke kebun saja, bagaimana caranya, hasilnya seperti apa, biar jelas semua. Karena kalau kita belajar tanaman ini dengan teori saja, tidak langsung praktek, itu akan bablas, akan lupa. Ya, langsung saja kita ke kebun ke belakang, kita langsung praktekan ya bagaimana caranya okulasi, sambung susu, cangkok dan sebagainya. Pak, obatnya apa aja supaya nggak kena hama, supaya cepat besar? Kalau kita di sini bertanam tanaman buah itu kita menggunakan sistem tanaman organik. Tanaman organik itu kita tidak menggunakan pupuk kimia ya. Jadi kita langsung organik karena tanaman organik itu selain manfaatnya besar buat tubuh kita nanti kalau buah itu dimakan dan tidak mengandung penyakit. Kalau untuk masalah pencegahan hama dengan cara organik juga, yang penting kita dalam pengolahan media tanah seperti tadi yang sudah dilakukan. Ada contohnya nanti di kebun belakang sana, kita olah dulu tanahnya agar nanti tidak setelah ditanam tanaman itu tidak terkena hama penyakit. Ya sudah, langsung saja kita kebun belakang, langsung kita praktekkan cara okulasi sambung dan sebagainya biar lebih jelas. Ayo. Jadi yang pertama
pertama selain batang bawah atau kering tadi, kita ngambil entresnya dulu atau pupuk yang akan kita sambungkan. Ya, kebetulan di sini juga bapak ada pohon kelengkeng, durian, nanti kita ngambil ada di sana. Jamuan itu yang pertama selain batang bawah kita nanti ngambil entres. Nah entres itu seperti ini pohon kelengkeng. Syarat entres yang bagus itu jangan berdaun muda seperti ini ya. Ini kan daun muda. Ini kalau kita potong kita sambung ini akan mati. Tapi yang bagus ini yang sudah tua seperti ini. Tidak ada daun muda ya. Lihat pohonnya. Kita tinggal potong saja ini. Ini nanti yang akan kita sambungkan ke batang bawah yang sudah ada. Dan untuk entres durian seperti ini juga sama. Harapnya bukan daun muda, tapi daun tua dan sudah muncul mata turasnya seperti ini. Ya, nanti kita langsung praktekkan. Belakang. Nah ini ada deh ya. Ini tadi kelengkeng, kemudian ini durian, ini ada durian. Cara perbanyakan tanaman secara generatif ataupun dari bibitnya seperti ini. Ini bibit durian yang Bapak ambil dengan masyarakat juga yang ingin belajar. Kita ambilin di pengepul pedagang durian, tempat sampahnya banyak, jadi kita manfaatkan limbahnya. Lalu kita cuci bersih, setelah cuci bersih kita rendam 1 malam dan sudah tumbuh seperti ini, baru kita masukkan ke polybag ini ya, bag ini seperti ini sampai penuh nanti. Ini namanya sambung semai massal namanya. Nah kemudian alat-alatnya yang digunakan untuk menyayakan atau memotong tanaman ini nanti Bapak akan contohkan sambung dulu ya. Alatnya pisau, terus kemudian alkohol, dan yang terakhir tali plastik. Kalau tidak punya pisau ini bisa digunakan silet. Sebelum digunakan ini kita cuci dulu pakai alkohol karena dikhawatirkan si pisau ini ada bakteri dan sebagainya. Caranya tinggal dioleskan saja ke ini. Bisa menggunakan kapas atau kunci. Nah setelah terasa steril seperti ini baru ini yang pertama Bapak akan contohkan yang banyak dulu ya. Ini namanya sistem perbanyakan sambung cup. Ini batang bawah dari ini kita cari bagian yang lurusnya. Nah di sini potong saja, kemudian dibelah tengah sekitar 1 cm ataupun 2 cm ya. Seperti ini. Setelah dibelah, entres yang tadi itu kita masukkan ke sini. Kita buangin dulu daunnya. Lalu kita runcingkan seperti kapaknya. Ini jangan dipegang, ini hasil sehatnya jangan dipegang. Langsung kita masukkan saja ke batangnya. Menggunakan plastik, bisa menggunakan plastik tali es ataupun para
membuat film. Durian juga sama. Perlakuannya sebelum disambung ini jangan disiram, jadi 3 hari atau 4 hari belakang siram, setelah itu kita sambung, setelah disambung jangan disiram lagi, kalau disiram nanti mati. Kita potong juga sama, ini namanya sambung ini. Lihat. Contoh yang sudah jadinya nih, ada deh. Ini kelengkeng bisa sampai begini. Ini contohnya. Udah bertahun. Kalau ini durian yang baru 3 minggu kita sambung, jadinya nanti seperti ini. Ini yang udah agak besar ini. Udah sekitar 4 bulanan, 3 bulan, 4 bulan. Udah jelas ya adanya ya. Jadi satu dulu kita cara kebanyakan dengan kelengkeng secara vegetatif. Kalau ada mau melihat hasilnya kelengkeng, kita iya nih. Ini namanya kelengkeng pilongan, kelengkeng merah ya. Ini namanya kelengkeng merah. Ini hasil sambung cucuk. Nah ini usianya sudah 1 tahun sampai 2 tahun. Ini sudah sering berbuah. Ini tidak mengenal musim, alhamdulillah. Walaupun buahnya agak kurang, tapi cuman ini belum terlalu matang, ini belum terlalu matang. Kalau sudah matang itu tandanya kalau dipegang dia nggak keras. Kelengkeng merah. Nah kalau yang ini kelengkeng aroma durian. Ini kelengkeng aroma durian. Ini sama usianya sama itu. Dan ini juga Bapak mulai kombinasikan juga. Satu batang itu ada 2 pohon, 2 macam. Ya bisa dilihat daunnya ya. Ini yang hijau, ini yang merah. Jadi di satu batang kan. Nah ini kayaknya udah matang nih kalau yang ini. Manis kan? Coba dicoba. Hitung ke apa? Jamu kristal sama anggur ya. Di sini nih. Nah,
juga sama yang tadi ya. Kalau balik ke kita sampai ke bawah. Terus kita ke apa? Nih jambu, ini jambu madu nih. Ini jambu madu. Ini Bapak kombinasikan menjadi 3 macam jenis jambu batang. Jambu madu, susu, jambu madu hijau, dan jambu madu. Ini lihat. Ini 3 macam satu. Kemudian yang itu jambu kristal ya, jambu kristal. Kebetulan lagi habis panen kemarin ini jambu kristal ini sudah dipanen. Jadi buahnya kurang banyak. Oh, ada satu tuh. Ini ada satu. Nah, ini jambu kristal namanya. Kemarin lepas ini sama yang itu. Ini jambu kristal yang dinginnya dikit, bisa dilihat. Itu tanpa biji kan, cuma sedikit bijinya. Jadi ini namanya jambu kristal. Jangan coba. Kamu nggak mauin? Benda mana Pak? Coba. Coba tuh. Itu organik itu tanpa kimia. Ya. Ini juga sama jambu kristal. Jadi cara membuahkan buah anggur itu ya seperti ini, kita pangkasin dulu rantingnya. Nanti timbulnya seperti ini nih bunga-bunganya. Tuh. Setelah dipangkas, nanti timbul bunga. Hampir setiap batang ini ada bunganya tuh, lihat. Tuh banyak kan? Jadi jangan sayang kalau punya pohon anggur itu dipangkas saja. Apalagi jeruk. Bapak punya 2 jenis jeruk itu. Nah, kalau ini jeruk sunkist, jeruk asal. Jadi walaupun di dalam pot ini bisa berbuah. Jadi alternatif bagi yang tidak punya lahan yang luas, ada bulan pot inilah solusinya. Cukup ya Dada ya. Nanti kalau kurang adik-adik bisa main lagi ke sini, kita bisa belajar bareng lagi. Walaupun apa ini bukan pertanian, tapi kita di sini belajar bareng. Jadi pesan saya kepada kaum milenial, khususnya kaum muda, jangan malu bertanian, karena pekerjaan seorang petani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada petani, bayangkan dari mana kita bisa makan dan jangan mempunyai alasan tidak punya lahan. Kita harus berpikir kreatif, inovatif, dan tetap semangat. Salam dari kami, para petani dan peternak muda Nusantara. Mudah-mudahan ke depan para petani muda kita semakin maju ke depannya. Bertani itu keren. Hai teman-teman, buat kalian yang udah nonton film kita, jangan lupa subscribe. Dan satu lagi, untuk akun subscribe juga, karena kita di sini belajar sama-sama. Karena bertani itu Keren.